Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Alexandria. Jumpa lagi hari ini bersama Miss Ius dalam pembelajaran tematik 3D subtema 2 sampai 4 dengan materi kita yaitu lanjutan dari membuat kalimat saran yang tepat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian dapat mengingat kembali tentang kalimat saran. Yang kedua, kalian dapat mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat kalimat saran. Yang ketiga, kalian mengetahui kata yang dapat digunakan untuk kalimat saran. Yang keempat, kalian dapat mengetahui cara membuat kalimat saran yang tepat. Oke teman-teman. Nah, apa sih itu kalimat saran? Kemarin kita sudah belajar ya. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang untuk dipertimbangkan. Nah, kalimat saran ini sangat berbeda ya dengan kalimat kritik. Kalau saran itu ya memberi saran, kalau kritikan kurang lebih hanya memberi kritikan saja tanpa memberi masukan atau saran. Nah, hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam membuat kalimat saran? Nah, ini yang kemarin sempat terlupa ketika kalian membuat kalimat saran sebelumnya. Yang pertama, kalian harus mengetahui permasalahannya terlebih dahulu. Yang kedua, sampaikan saran dengan bahasa atau kalimat yang baik, sopan, dan santun. Yang ketiga, dapat ditambahkan dengan argumen atau alasan atau pendapat yang mudah dipahami. Yang keempat, saran diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu permasalahan. Nah, dalam membuat kalimat saran, kita diperbolehkan untuk menyampaikan alasan yang mudah dipahami. Yang pasti, ketika kita menyampaikan saran, jangan sampai orang lain merasa tersinggung. Nah, contohnya, adik pulang kehujanan, baju seragam adik basah kuyup. Nah, bagaimana bentuk kalimat sarannya yang Yus buat? Sebaiknya adik segera pulang dan mandi. Kasih tanda koma karena khawatir terkena demam dan flu. Nah, dari kalimat ini ada yang namanya kalimat saran. Kalimat sarannya itu sebaiknya adik segera pulang dan mandi. Nah, kalimat alasannya karena. Nah, alasan ini biasanya disertakan kata karena. Karena khawatir terkena demam dan flu. Nah, ini boleh nggak sih Miss Ius tidak menggunakan kalimat alasannya? Boleh, tapi akan lebih baik lagi jika menggunakan kalimat alasannya. Nah, kemarin teman-teman semua sudah hebat membuat kalimat sarannya, tapi banyak juga di antara teman-teman yang tidak tahu bagaimana sih cara membuat kalimat saran atau kata-kata apa saja yang bisa digunakan sebagai awalan sebelum kalimat saran. Nah, ini kata-katanya. Yang pertama ada sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, menurutku, lebih baik, saran saya, dan usul saya. Kalau kalimat sarannya tidak digunakan 7 atau lebih yang kalian ketahui dari kata-kata ini, maka tidak bisa dikatakan itu bentuk kalimat saran. Itu hanya kalimat biasa saja ya. Nah, cara membuat kalimat saran. Yang pertama, mesti bacakan ya. Ahmad minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Ahmad masih banyak dan masih bagus. Miss Ius buat kalimat sarannya. Sebaiknya Ahmad tidak meminta baju.
koma, karena baju Ahmad banyak yang masih bagus. Nah, karena ini menandakan alasan Miss Ius. Nah, Miss Ius membuat kalimat saran depannya menggunakan kata sebaiknya. Miss, kalau seandainya Ahmad tidak meminta baju baru, nah, bentuknya jadi kalimat seperti kalimat biasa. Tapi kalau sebaiknya, seharusnya, usul saya, ada baiknya, nah itu berubah jadi bentuk kalimat saran. Nah, cara membuat kalimat saran yang berikutnya. Contoh, sarung Sandi robek karena digunakan untuk bermain lari maraton. Nah, bentuk kalimat sarannya, Miss Ius, seharusnya Sandi tidak menggunakan sarung saat berlari, koma, karena berbahaya untuk dirinya dan bisa merobek sarungnya. Nah, dari kalimat saran ini, Miss Ius pengen tahu maksudnya dari saran tersebut apa sih? Iya, maksud saran tersebut, Sandi seharusnya memahami bahwa sarung tidak digunakan untuk bermain, melainkan untuk beribadah, sehingga sarung miliknya tidak rusak. Jadi maksud di sini adalah maksud dari saran yang sudah Miss Ius berikan tersebut di saran ini. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya cara membuat kalimat saran. Ingat, kalimat saran harus menggunakan awalan terlebih dahulu. Kesimpulan belajar kita pada hari ini, jika kita ingin membuat kalimat saran, gunakan kata depan yang sudah diberikan, seperti sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, dan lain-lain. Jika tidak menggunakan kalimat saran, maka kata saran, maka bentuknya seperti kalimat biasa saja. Nah, yang kedua, saat membuat kalimat saran dianjurkan menggunakan alasannya agar memperjelas saran tersebut. Ini saran Miss Ius ya, dianjurkan untuk menggunakan sebaiknya kalian menggunakan kata saran. Bentuk alasannya, kenapa? Untuk memperjelas. Nah, Miss, saya tidak mau menggunakan kalimat saran. Miss Ius hanya menganjurkan agar kalimatnya lebih jelas. Untuk tugas hari ini, tematik halaman 27 bagian Ayo Menulis. Jangan lupa tugasnya tematik halaman 27 bagian Ayo Menulis. Saya Hamdalah Together, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman Alexandria. Jangan lupa disimak kembali videonya baru bisa mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.